Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, before studying, it would be nice if we read the praying. So that is start praying. Sebelum kita belajar, kalian harus siapkan perlengkapan terlebih dahulu seperti buku tulis, pena, dan buku LKS. Yang pertama yang akan kita bahas adalah asking intention. Bertanya tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Oke, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini ketika kita ingin bertanya kepada orang lain tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Example, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Any plan for the weekend? Apa ada rencana di akhir pekan? Are you thinking of? Apakah kamu mempunyai rencana untuk melakukan sesuatu? Do you live no intention of? Is it your intention to? Nah, kalian tulis ya, apa rencana yang akan kalian lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas expressing intention. Jadi, expressing intention adalah apa rencana yang akan kita lakukan di masa depan. Kamu bisa menggunakan be going to atau would like to. Bedanya apa sih, Miss? Nah, mari kita simak. Be going to memiliki kesamaan dengan be going to or will or shall. Pada sampai future, bedanya adalah be going to terschedule dengan jelas atau aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang sudah direncanakan akan diprogramkan. Sedangkan will or shall itu belum terschedule dengan jelas aktivitasnya yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang tapi masih belum direncanakan, jadi masih belum jelas kapan akan dilakukan. Nah, untuk rumus be going to itu seperti subject plus is, am, are plus going to plus verb one plus object. Yang untuk positif itu subject plus is plus not plus going to plus verb one plus object. Yang interrogatif is plus am or are plus s plus going to plus verb one plus object plus interrogatif. Nah, Miss akan kasih contoh untuk kalimat negatif, positif, dan interrogatif. Arkan is going to visit Mount Bromo next week. Jadi, ini contoh kalimat negatifnya. Nah, kalau kalimat positif, kalian tinggal tambah not saja. Example, Arkan is not going to visit Mount Bromo next week. Arkan tidak akan mengunjungi Bromo minggu depan. Nah, untuk kalimat interrogatif, to be-nya diletakkan di awal kalimat. Contoh, Is Arkan going to visit Mount Bromo next week? Jika kalian ingin menggunakan will, kalian bisa menggunakan yang di bawah. Yang negatif, subject plus will plus verb one plus object. Verb one di sini sama seperti yang di atas tadi. Verb one tidak boleh menggunakan partikel s ataupun is. Yang negatif, subject plus will plus not plus verb one plus object. Dan yang interrogatif, will plus subject plus verb one plus object plus interrogatif. For example, next time I will buy some cake for you. Lain kali aku akan membelikan kue untuk kamu. Contoh kalimat negatif, I will not go to Bali next time. Saya tidak akan pergi ke Bali minggu depan. Nah, yang interrogatif, will you go to Bali next time? Itu contoh kalimat negatif.
interrogatif, dan kalimat positif. Next, would like to. Would like to artinya adalah ingin dan bisa juga artinya akan. Memiliki makna yang sama dengan be going to. Untuk formulanya, subject plus would, like to plus verb 1 plus object. Yang negatif, subject plus would plus not plus like to plus verb 1 plus object. Yang interrogatif, would plus subject plus like to plus verb 1 plus object plus interrogatif. Example, my father would like to stay in Jakarta next month. Ayah aku akan tinggal di Jakarta bulan depan. Nah, kalimat negatifnya kalian tinggal tambahkan kata not. For example, my father would not to stay in Jakarta next month. Yang interrogatif itu sama dengan yang di atas ya, yang seperti will dan be going to, yaitu would my father stay Jakarta next month. Nah, Miss mempunyai dialog ya. Dengarkan. Vera, hi Elvi. Hi Vera. Do you already have any plan for this holiday? Not really. How about you? I'm planning to spend my holiday at my hometown. Elvi, your hometown? Where is it? Lampung. I miss it. My hometown. So much it has been a year since the last time I visited my hometown. Nah, jadi itu contoh dialog. Nah, Miss mempunyai tugas buat anak-anak Miss. Tugasnya nanti Miss kirim melalui Telegram. Kalian bisa membukanya dan mengerjakan soal dengan benar dan teliti. Jika kalian benar 10, kalian baru mendapatkan nilai 50. Jadi kalian harus teliti ya. Nah, di setiap satu soal itu kalian mendapatkan nilainya 5 poin. Jadi kalian kerjakan dengan teliti. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.